Halo teman-teman, kali ini kita akan masak ikan pindang lombok ijo. Kita dapat ikan pindangnya yang ukurannya agak kecil ya. Kemarin ini harganya 8.000. Bahannya ada ikan pindang, bumbunya bawang putih, bawang merah, kemudian tentu saja cabai hijaunya. Ini lebih banyak lebih bagus. Tambahannya ada daun jeruk, daun salam, jahe serta serai. Ada juga pete dan tomat. Nanti tomatnya kita pakai separuh saja. Untuk mempersingkat waktu, kita mainnya time management ya, manajemen waktu. Jadinya kita pertama yang dilakukan adalah membersihkan ikannya dari kotoran, kepala, serta duri-durinya. Setelah itu kita akan goreng ikan ini setengah matang saja, dan setelah sedikit dingin nanti kita suwir-suwir, kita potong-potong kecil-kecil. Selama kita menggoreng, kita bisa menyiapkan bumbu-bumbunya. Itu adalah salah satu langkah kita manajemen waktu di dapur. Jadi, kita lebih maksimal dan lebih cepat ketika proses masaknya. Poinnya adalah jangan biarkan kompormu mati. Jadinya usahakan kompormu nyala dan tanganmu tetap beraktivitas yang lainnya. Seperti ini kita menggoreng ikannya. Ketika kita menggoreng ikan, kita menunggu ikan, kita bisa siapkan bumbunya. Kalau takut meletus bisa ditutup ya. Bumbunya seperti biasa, kita cincang bawang putih, iris bawang merah. Khusus untuk cabenya, kita disisir aja cabenya, jangan diiris. Disisir sebisa mungkin, selembut mungkin. Semakin lembut nanti dia akan semakin menyatu dengan ikannya dan lebih enak. Seperti ini ya proses menyisir cabenya. Nanti cabenya ini semakin banyak semakin enak, semakin hijau warnanya juga lebih indah. Untuk menyisir ini gunakan pisau yang nyaman ya, karena kalau untuk mengiris bawang tadi kita pakai yang besar, tapi kalau untuk menyisir ini kita gunakan pisau yang kecil. Senyaman teman-teman aja pakai pisau yang seperti apa. Ini ya tampilan bumbunya tadi. Kemudian untuk tomatnya kita hanya akan pakai separuhnya aja. Sebenarnya ini opsional ya, bisa nggak usah pakai itu pun nggak masalah. Kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Kalau pakai itu nanti lebih ada sensasi segarnya sedikit seperti itu. Kita potong dadu aja. Kemudian untuk petenya juga kita belah jadi dua. Karena kan tekstur ikannya tadi sudah disuwir kecil-kecil, jadi petenya juga kita kecilkan saja. Lanjut, ini minyak yang kita pakai untuk menumis adalah minyak sisa penggorengan ikan tadi ya teman-teman. Kita kurangi minyaknya, kemudian sisa minyak yang sedikit kita pakai untuk menumis bumbunya. Seperti biasa kita tumis sampai matang, sampai wangi. Kemudian kita masukkan bahan pelengkap seperti daun jeruk, daun salam, jahe serta serai. Setelah itu baru dimasukkan suwiran ikannya.
Setelah itu kita masukkan irisan tomat sama petenya ya. Kita masukkan di awal seperti ini biar tomatnya itu lebih juicy-nya itu lebih keluar. Kalau di akhir nanti nggak maksimal seperti itu. Jadi kita panaskan dulu di pan, baru ikannya. Tetap diaduk ya teman-teman, karena ini kan posisinya kering ya. Nanti kalau nggak diaduk dia akan gosong seperti itu. Jadi tetap kita aduk dan nanti kita bumbui seperti biasa. Bumbunya hanya saus tiram, lada bubuk serta garam. Untuk mematangkan seperti tumisan yang lain, kita bisa beri air secukupnya. Kalau memang mau lebih dia sedikit berair, beri airnya agak banyak. Tapi kalau mau tekstur yang agak kering, airnya sedikit saja, lalu kita keringkan airnya, kita aduk sampai dengan matang. Bisa ditambahkan sedikit kecap ya sebagai pemanisnya, karena saya tidak pakai gula, jadi kita pakai kecap sedikit saja. Kebetulan suami juga pecinta makanan yang ada kecapnya, jadi kita kasih kecap sedikit. Diaduk-aduk sampai dengan matang. Setelah matang sesuai dengan keinginan kita, bisa kita sajikan, kita plating. Ini dia teman-teman, ikan pindang cabai hijaunya sudah jadi. Ini sangat, kalau bahasa Jawanya, ngelawui. Istilahnya makan pakai nasi, ini sedikit sudah bisa menghabiskan sebakul nasi. Ini saya makan pakai nasi putih dan tomat ya sebagai sayurnya, karena tinggal tomat aja nih yang di dalam kulkas. Selamat mencoba teman-teman.